Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan proposal usaha yang berjudul Banana Pudding. Perkenalkan, nama saya Ibrahim dengan NIM 243231113. Saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi hingga selesai. Baiklah, untuk bagian pertama mengenai latar belakang usaha yang akan disampaikan oleh Hanan. Kepada Hanan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan saya menjelaskan alasan mengapa banana pudding ini menjadi pilihan usaha kami. Saat ini, dessert manis yang simple dan creamy sedang digemari masyarakat. Sementara banana pudding sendiri itu masih jarang ditemui di pasaran. Hal ini menunjukkan bahwa peluang bisnisnya itu sangat potensial dan dapat memberikan keuntungan jika dikelola dengan baik. Banana pudding merupakan hidangan penutup klasik yang berasal dari Amerika Serikat dan telah lama dikenal sebagai dessert yang memiliki cita rasa yang manis, lembut, dan menenangkan. Dalam beberapa tahun terakhir, dessert ini semakin populer di berbagai negara, termasuk Indonesia, karena karakteristiknya yang simple, creamy, dan mudah diterima oleh berbagai kalangan. Tekstur puding yang lembut dipadukan dengan aroma pisang yang khas menjadikan banana pudding sebagai pilihan hidangan penutup yang praktis namun tetap memanjakan lidah. Tren makanan manis yang viral di media sosial juga turut mendorong meningkatnya minat masyarakat terhadap dessert yang estetik, mudah dikonsumsi, dan nyaman dibeli dalam porsi yang personal. Di pasaran, banana pudding masih tergolong sebagai produk yang belum banyak dijual, terutama oleh pelaku UMKM lokal. Minimnya persaingan ini memberikan peluang yang besar untuk menghadirkan produk yang unik, enak, dan terjangkau. Dengan menciptakan rasa yang berkualitas serta tampilan yang menarik, produk ini berpotensi menjadi camilan favorit baru, terutama bagi anak muda, mahasiswa, pekerja, kantoran, hingga keluarga. Selain itu, perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin menyukai makanan praktis dan siap saji menjadikan banana pudding sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Kecenderungan konsumen untuk mencoba dessert yang viral atau makanan kekinian itu juga membuka ruang besar bagi usaha ini untuk berkembang melalui pemasaran digital seperti TikTok, Instagram, maupun platform pesan antar. Secara keseluruhan, kombinasi antara rasa yang disukai banyak orang, proses pembuatan yang tidak terlalu rumit, biaya produksi yang relatif rendah, serta tingginya minat terhadap dessert manis modern menjadikan usaha banana pudding sebagai peluang yang potensial dan menguntungkan untuk dijalankan. Dengan strategi pemasaran yang tepat dan kualitas produk yang konsisten, banana pudding dapat berkembang menjadi bisnis rumahan yang menjanjikan dan berkelanjutan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Hanan atas penjelasannya. Selanjutnya, kita masuk ke bagian tujuan dari pembuatan produk banana pudding. Kepada Gina, waktu dan Larry disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari pengambilan banana pudding untuk produk yang akan kami jual. Tujuannya adalah menghadirkan dessert dengan rasa yang enak, tekstur yang lembut, dan dengan rasa yang mudah diterima oleh banyak orang. Produk ini dipilih karena memiliki peluang pasar yang besar, bahan baku yang mudah diperoleh, serta proses produksinya efisien sehingga dapat mendukung keberlanjutan dan keuntungan usaha. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Gina atas penyampaiannya. Selanjutnya dilanjutkan dengan bagian bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan banana pudding. Untuk itu saya persilakan kepada Dila untuk menyampaikan materinya. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fadila Taratari dengan NIM 250111080 dari program studi psikologi. Saya akan menyampaikan apa saja bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat banana pudding. Yang pertama, pisang. Yang kedua, 2 butir kuning telur. Yang ketiga, 3 sendok makan gula pasir. Yang keempat, setengah sendok makan tepung maizena. Lalu, setengah sendok teh garam. Lalu, 250 ml susu cair. 1 sendok teh vanila ekstrak. 180 ml whipping cream. Dan yang terakhir, biskuit egg drop. Dan ini dia bahan-bahan yang akan kalian butuhkan. Terima kasih kepada Dila atas penjabarannya. Berikutnya adalah bagian cara pembuatan banana pudding. Kepada Ica disilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan banana pudding. Yang pertama, untuk pembuatan pudingnya, campurkan telur dan gula ke dalam panci dan aduk rata. Tambahkan susu cair, tepung maizena, vanila, dan garam. Masak dengan api kecil hingga sedang. Diaduk terus-menerus hingga adonan mengental. Jika sudah berbuih di pinggiran panci, matikan api. Pindahkan ke dalam wadah dan biarkan hingga mendingin. Dan tutup dengan plastik wrap hingga menempel ke adonan agar atasan adonan tidak mengeras. Lalu simpan di kulkas kurang lebih 2 hingga 4 jam. Untuk pembuatan whipping creamnya, mixer whipping cream hingga kaku, kemudian masukkan ke dalam adonan puding dengan teknik
balik secara perlahan-lahan sehingga semua adonan tercampur merata. Potong-potong pisang dengan ketebalan 1-2 cm atau sesuai selera. Susun egg drops ke dalam tempat saji, kemudian taruh irisan pisang di atasnya. Lalu beri adonan puding dan ratakan. Lalu lakukan berulang kali hingga lapisan egg drop, pisang, dan adonan puding semua habis. Setelah semuanya habis, tutup dengan rapat. Simpan ke dalam kulkas minimal 4 jam, tetapi akan lebih bagus jika disimpan dalam kulkas semalaman. Dan banana puding siap disajikan. Terima kasih kepada Ica atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang cukup penting, yaitu perhitungan modal dan keuntungan. Kepada Saudari Ayu dipersilakan untuk menyampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Selanjutnya saya Ayu Eka Putri akan menjelaskan mengenai anggaran dana, yaitu yang pertama terdapat perkiraan modal, di mana perkiraan modal ini sudah dicari berdasarkan 30 buah puding banana yang akan kita buat. Di mana yang pertama ada biaya bahan sekitar 165.200, lalu ada biaya kemasan termasuk kotak tutup dan untuk pembuatan logo itu sekitar 43.500, dan totalnya setelah kami bulatkan itu sekitar 210.000. Nah, untuk modal ini kami berencana untuk iuran atau patungan, di mana anggota kelompok kami ada 9 orang dibagi 210.000, kami bulatkan menjadi 25.000 per orangnya atau per anggota kelompok kami. Lalu selanjutnya ada perkiraan keuntungan. Perkiraan keuntungan ini setelah 30 buah banana puding yang kami buat tadi terjual, itu jumlah cup di sini 30 cup. Harga jualnya kami berencana 10.000 per cup, karena setelah dikira-kira 10.000 itu sesuai dengan target pasar kami itu masih memungkinkan, karena itu juga masih terjangkau. Lalu juga setelah harga jual 10.000 per cup dan dengan jumlah cup 30, kami mendapat total pendapatan 300.000. Nah, dengan modal 208.700 tadi, ini modal awal yang belum dibulatkan, kami mendapat keuntungan itu sekitar 91.300. Sekian penjelasan dari saya. Baik, terima kasih kepada Ayu atas penjelasannya. Berikutnya adalah bagian target pasar dari produk ini. Kepada Nabila, waktu dipersilakan. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai target pasar pada bisnis banana puding kami ini. Target kami yang pertama itu adalah anak-anak dan remaja. Karena banana puding ini sangat cocok untuk dijadikan cemilan saat nongkrong. Target kami yang kedua itu adalah mahasiswa dan anak kos. Selain harganya yang murah dan rasanya yang juga enak, banana puding ini juga bisa dijadikan teman saat mengerjakan tugas. Target kami yang ketiga itu adalah karyawan dan pekerja kantoran. Karena banana puding ini juga bisa dijadikan sebagai dessert setelah makan ataupun cemilan sore. Target kami yang keempat itu ialah ibu-ibu dan keluarga. Karena banana puding ini juga bisa disajikan pada acara keluarga atau acara arisan. Target yang kelima itu adalah pecinta dessert atau penggemar manis. Ringkasnya, banana puding ini cocok untuk semua kalangan, baik muda hingga tua, karena teksturnya yang lembut. Baik, terima kasih Nabila atas pemaparannya. Selanjutnya kita masuk ke bagian strategi pemasaran atau target pemasaran yang akan disampaikan oleh Fauzi. Kepada Fauzi dipersilakan. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pemasaran banana puding. Banana puding dapat dipasarkan di berbagai lokasi, sehingga pelanggan dapat dengan mudah mencapainya. Penjualan melalui platform seperti TikTok Shop dan Instagram sangat menguntungkan karena memiliki jangkauan visual yang luas dan kemudahan pemesanan langsung. Selain itu, banana puding dapat dijual di berbagai acara seperti festival, kegiatan kampus, pelatihan komunitas, dan bazar UMKM yang biasanya lebih banyak dipenuhi oleh orang. Penjualan dari rumah melalui WhatsApp dengan sistem pengiriman hard cup juga menjadi alternatif yang sangat fleksibel selain pemesanan luar. Banana puding dapat memiliki daya tarik komersial yang sangat kuat dan dapat menarik peminat konsumen melalui jalur pemasaran ini. Baik, terima kasih Fauzi atas penyampaiannya. Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan serta galeri produk yang akan disampaikan oleh Moza. Kepada Moza dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari perencanaan yang sudah kami buat. Usaha banana puding ini memiliki peluang yang cukup baik. Usaha banana puding ini juga sedang populer dan memiliki rasa yang dapat diterima oleh banyak orang, serta proses pembuatannya yang tidak rumit. Selain itu, bahan yang mudah didapat dengan harga terjangkau juga membuat produk ini menjadi realistis untuk dimulai. Dengan strategi pemasaran melalui media sosial atau secara langsung, bahkan proses pre-order, produk ini berpotensi untuk menjangkau konsumen secara luas. Berdasarkan perhitungan modal dan hasil dari penjualan, usaha ini dapat menghasilkan keuntungan sebesar 91.300 di setiap 30 karya. Jadi, bisa disimpulkan kalau usaha ini punya peluang yang sangat luas dan keuntungan yang cukup besar untuk dimulai.
baik, kami juga akan memperlihatkan logo dari usaha kami dan juga contoh gambar dari Banana Puding. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Moda atas penyampaian kesimpulannya. Dengan berakhirnya pembacaan kesimpulan, demikianlah rangkaian presentasi proposal usaha Banana Puding dari kelompok kami. Terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah menyampaikan bagiannya dengan baik, serta terima kasih kepada para hadirin yang telah mendengarkan dengan penuh perhatian. Semoga dengan presentasi kami kali ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai usaha yang kami rencanakan, dan semoga usaha ini dapat berkembang dengan baik ke depannya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya presentasi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.